Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah, ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, fi hadhihi lailatul mubarakah, di malam hari ini yang penuh dengan keberkahan, kita kembali bersyukur pada Allah Jalla wa Ala atas nikmat karunia dan rahmat-Nya, di mana pada malam hari ini masih diberikan kenikmatan berupa menimba ilmu, menuntut ilmu. Oleh karena itulah wajib bagi setiap mukmin untuk mempelajari ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap mukmin. Bahkan di antara ilmu yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu yang dimana ilmu tersebut berperan penting agar kita bisa memahami Al-Quran was Sunnah, memahami pedoman hidup kita menjadi kondisi di mana seorang mukmin harus berpegang teguh kepadanya, yaitu Al-Quran was Sunnah. Nabi SAW juga mengatakan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnah Rasulillah SAW." Maka Nabi mengatakan, aku tinggalkan dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesatkan. Yang pertama adalah mempelajari kitab Allah. Mempelajari yang kedua adalah mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua tidak bisa kita pelajari kecuali dengan bahasa aslinya, bahasa Arab. Sebagaimana kaum Nasrani, mereka mempelajari Injil bukan dengan bahasa aslinya, maka akan terjadi tahrif, perubahan, akan terjadi penyelewangan, penyimpangan dalam memahami hukum dari kitab suci Injil. Oleh karena itulah, ahibati fillah rahimakumullah, hendaknya kita mempelajari Al-Quran dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab menjadi wajib, ya, karena Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat yang kedua, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu berupa Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, agar kamu memahaminya. Ada makna yang tersirat kalau kita memahami, ya, dengan sebenarnya dari ilmu bahasa Arab. Ada kandungan yang tidak bisa kita dapatkan, ya, dari bahasa terjemahan, ya, bahasa Indonesia, kecuali dari bahasa Arab. Oleh karena itulah kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Apakah di antara antum sekalian sudah memiliki kitabnya? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Alhamdulillah, ya, sudah semua memiliki kitabnya. Dan atas izin Allah, di malam hari ini kita masuk ke dalam pembahasan kitab Durusul Lughah, ya. Kenapa yang kita gunakan, yang kita pakai adalah kitab Durusul Lughah? Kenapa nggak kitab yang lain? Banyak, ya, sebenarnya. Ada Al-Arabiyyah Linnasyi'in, ada Al-Arabiyyah Baina Yadaik, ada banyak, ya. Karena buku ini mampu membuat kita memahami step by step,
ya, qalilan fa qalilan, mahlan mahlan, ya, secara bertahap dan secara teratur, terarah, terukur dari kitab Durusul Lughah. Sesuai dengan namanya, durus artinya pelajaran-pelajaran. Al-lughah bahasa, al-arabiyah bahasa Arab, li ghairi untuk orang-orang non natiqina biha, ya, yang biasa diucapkan, artinya untuk non Arab, ya, untuk orang-orang di luar Arab, ya, bukan untuk orang Arab, ya. Nah, ini pembahasan kitab yang kita gunakan adalah kitab Durusul Lughah pada juz'ul awal, ya, pada jilid yang pertama, ya. Baik, kita lihat, ya, pada Durusul Lughah pada halaman yang kelima, ad-darsul awal. Langsung saja kita membahas apa metodologi yang akan kami sampaikan untuk kegiatan belajar mengajar kita di takhasus bahasa Arab adalah memahami kaidah terlebih dahulu dan memahami mufradat kosakata, ya. Semisal di pelajaran yang pertama, ad-darsu al-awwal atau ad-darsul awwal, pelajaran yang pertama. Apa yang dibahas di pelajaran pertama? Nah, ini kita bahas secara ilmu nahunya dulu. Nanti setelah itu baru prakteknya seperti apa dan kosakatanya seperti apa, ya. Maka kita masuk pelajaran yang pertama. Apa yang dibahas di pelajaran yang pertama? Kita membahas tentang, ya, apakah bisa terlihat di papan tulis? PDF ya, Ustaz? Oh, PDF ya. Nah, ini bisa terlihat ya. Ya. Ya, di papan tulis bisa terlihat. Yang dibahas pada pertemuan kita kali ini adalah berkaitan dengan al-mubtada wal khabar. Ya. Al-mubtada'u wal khabaru. Ya. Apa artinya al-mubtada' wal khabar? Ini kaidah, ya. Yang dimana kaidah tersebut bisa kita ketahui dari susunannya. Ya, kaidah itu bahasa Arab, ya, artinya susunan atau rumus, ya. Rumus itu bahasa Arab, ikhwan sekalian, ya. Rumuzun, ya. Rumuzun artinya adalah rumus, ya. Susunan-susunan, rumuzun, ya. Bahasa Arab juga tuh, rumuz, ya. Nah, apa yang dimaksud dari mubtada khobar? Kita tinjau dari sisi orang awam, ya. Mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah sebuah kata, ya, yang selalu di awal dari sebuah kalimat. Sebuah kata yang selalu di awal sebuah kalimat, ya. Dan sifatnya adalah kecenderungannya benda, ya. Kecenderungannya kata benda, ya. Atau yang semisalnya, ya. Itu disebut dengan mubtada. Khabar, apa yang dimaksud dengan khabar? Mungkin pernah mendengar mengabarkan, ya. Khabar itu adalah dari mengabarkan itu dari bahasa Arab, ya. Kabar itu bahasa Arab, ya. Artinya adalah kata yang mengabarkan kata sebelumnya. Kata yang mengabarkan kata sebelumnya, ya. Itu disebut dengan mubtada khobar. Bahasa yang lebih awam lagi, derajat yang lebih rendah lagi, kita sebut susunan atau kalimat pemberitahuan. Ya, kalimat pemberitahuan. Ya. Langsung saja kita praktek, bisa dilihat di halaman yang kelima. Ya. Kita belajar menggunakan kata tunjuk. Ada bahasa Arab namanya kata tunjuk.
Dimulai dari hadza. Ya. Hadza. Artinya ini. Lalu ada sebuah kalimat hadza baitun. Ya. Artinya ini adalah rumah. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baku, ini adalah sebuah rumah. Ya, ini adalah sebuah rumah. Ya, hadza baitun. Ya. Maka mana yang mubtada, mana yang khobar? Nah, ini disesuaikan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek. Ya. Nah, kalau bahasa Arab itu lebih ruwet ya, lebih rumit ya, lebih terperinci. Sebenarnya bukan rumit ya, tapi lebih terperinci. Ya, ini dikategorikan susunan mubtada. Karena mubtada itu selalu di awal. Dan ini adalah khobar. Ya. Mengabarkan bahwa ini adalah sebuah rumah. Ya. Jadi setiap kalimat harus menggunakan kaidah bahasa Arab. Ya. Tidak seperti bahasa Indonesia yang bisa ditempel-tempel saja. Misalkan ini rumah, ya. Ini mobil, ya. Mobil kita cari ya, mobil dalam bahasa Indonesia ya. Mau ini mobil, ini rumah, ini masjid, ini pintu, ya tetap sama. Tapi kalau bahasa Arab dia bisa berbeda-beda. Ya, apa yang berbeda? Ini disebut harokat. Ya, disebut harokat. Ya, harokat ini bisa berbeda-beda. Kadangkala baitun, kadangkala bisa menjadi baitin, kadangkala bisa menjadi baitan. Nah, kapan dia bisa menjadi baitun, kapan dia bisa menjadi baitin, kapan dia bisa menjadi baitan, maka itu di pelajaran nahwu. Ya, nahwu ini adalah bapaknya bahasa Arab. Nah, yang kita pelajari baru yang domatain, harakat domatain, yang menunjukkan bahwa benda ini adalah khobar. Ya, dengan contoh kalimat sederhana dua kata dalam satu kalimat, hadza baitun. Ini rumah. Kalau dahulu biasa anak-anak belajar ya bahasa Indonesia, ini Budi, ini Muhammad gitu ya. Nah, kita belajar anak SD lagi di Arab seperti ini nih, anak SD di Arab, anak TK di Arab seperti ini. Baik. Fahimtum insyaallah? Bisa dipahami insyaallah? Ya. Fahim, baik. Fahim. Fahimna insyaallah. Jadi kalau ada pertanyaan fahimtum insyaallah, maka jawabannya fahimna insyaallah. Ya. Tapi kalau tidak paham, maka ditambahkan ma. Ma fahimna. Ya, ma fahimna artinya tidak faham. Ya. Dan nanti bisa bertanya. Jadi tidak ada sesi tanya jawab ya. Iya, ketika ada sebuah yang ada yang mengganjal, maka segera tanyakan. Baik, kita mulai dari gambar ya. Di sini masih dimudahkan ya. Di halaman 5 ini ada gambarnya, ada tulisannya, ada gambarnya. Jadi kita bisa mereka-reka ini adalah apa ya. Ana akan bacakan, nanti ikhwan sekalian bisa ikuti di tempat masing-masing. Hadza baitun. Hadza baitun. Naam. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Naam. Apa artinya hadza masjidun? Ini adalah masjid. Ini juga kesalahan. Mungkin karena daya resapnya kuat ya bahasa Indonesia. Jadi semua diambil dari sebagiannya dari bahasa Arab ya. Jadi masjid itu apa bahasa Arab? Artinya apa bahasa Indonesianya? Ada yang tahu?
masjid. Hadza masjidun. Apa artinya? Tempat bersujud. Naam. Ya. Ini adalah tempat sujud secara bahasa ya. Kita bahas secara bahasa. Ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu semua benda ya, hampir semua benda tapi tidak semua ya. Beberapa benda itu dia diambil dari kata kerja. Akar katanya dari kata kerja. Contohnya masjidun dari kata sajada yasjudu, artinya bersujud. Ya, masjid artinya adalah tempat sujud. Ya, kenapa disebut dengan tempat sujud? Karena di dalam sholat itu ada sujudnya, kecuali sholat jenazah atau sholat gaib. Makanya tidak boleh menjadikan masjid itu sebagai kuburan. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis ya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Begitu pula jangan jadikan tempat ibadah kalian seperti kuburan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Ya. Makanya sholat jenazah itu boleh di tempat kuburan karena tidak ada sujud, tidak ada ruku', yang boleh hanya di masjid ya, yang ada sujudnya ya, yaitu sholat 5 waktu ya di masjid selain kuburan dan juga selain kamar mandi ya. Ini berkaitan dengan masjid ya. Lalu berikutnya hadza babun. Hadza babun. Ya, perhatikan huruf mat ya. Kalau kita belajar ilmu tajwid, tahsin ada namanya mat tabi'i. Ya, ba itu 2 harokat. Tidak boleh kita pendekkan. Ya, menjadi hadza babun. Maka dibacanya hadza babun. Kata ha dengan za juga kan ada alifnya. Maka dibacanya 2 harokat. Hadza babun. Nah, apa artinya, ikhwan? Ini pintu. Ini pintu, ya. Sederhana, singkat, jelas, ya. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Nah, artinya apa? Ini buku. Ini adalah kitab. Ini adalah Ya, buku. buku. Ya, ini adalah buku, ya. Tapi di dalam bahasa Arab lebih jelasnya kitab itu bukan buku tulis, tapi buku paket. Buku yang ada tulisannya, yang ada gambarnya atau buku cetak kita sebutnya. Ya. Makanya kitabullah, kitabnya Allah, bukunya Allah, karena sudah tertulis Al-Qur'an, ya. Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, kalau buku tulis apa bahasa Arabnya? Nah, kita tulis ya di sini. Ada yang sudah tahu nih, sudah pernah belajar daftarun. Ya. Atau ada satu lagi namanya kurrasatun. Ya. Kurrasatun. Ya. Artinya buku tulis. Ya, buku yang bergaris ya disebut dengan buku tulis. Baik. Ini disebut dengan buku ya, dan buku ini diambil dari kata kerja yaitu kataba, yaktubu artinya menulis. Ya. Tempat untuk menulis adalah di dalam buku. Nah. Ya. Berikutnya hadza qalamun. Naam. Qalamun pendek ya, qalam. Apa artinya qalam? Pena. Ya. Sebagaimana Allah ciptakan sebelum langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi,
ada dua makhluk yang Allah ciptakan. Yang pertama adalah qalam. Yang kedua adalah lauhah. Lauhul mahfuz. Lauhah artinya papan yang tertulis dan qalam adalah pena. Ya. Jadi pena itu sudah ada di dalam di dalam hadis ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya, hadza miftahun. Hadza miftahun. Naam. Miftahun. Apa artinya? Ini kunci. Ini kunci. Ini kunci, ada gambarnya ya. Alhamdulillah masih mudah di sini. Ada gambarnya. Ini adalah kunci. Kalau kita lewat masjid biasanya ada tuh tulisannya masjid Miftahul Jannah ya. Kunci surga, Miftahus Sa'adah, kunci kebahagiaan. Nah, miftah artinya kunci. Berikutnya, hadza maktabun. Hadza maktabun. Ya, apa artinya hadza maktabun? Ini Meja. Ini meja, karena ada gambarnya. Ini meja, ya. Tapi kadangkala maktabun itu bisa juga diartikan bukan meja, tapi kantor, ya. Kantor itu dikatakan maktabun juga. Kenapa? Karena kantor itu harus ada meja, ya. Tempat banyak meja itu biasanya kantor. Makanya orang Arab menyebutnya kantor adalah maktab ya. Kalau ada yang pernah umroh mungkin ya, di pinggiran-pinggiran jalan itu ada namanya maktabul i'lan ya. Tempat untuk pengumuman ya, atau idaratul i'lan ya. Tempat untuk kita pengumuman ya, kantor di dalamnya ya ada meja-meja di dalamnya. Nah, maktab. Berikutnya hadza sarirun. Hadza sarirun. Naam, apa artinya sarirun? ini tempat tidur. Ya, sahih ya. Karena ada gambarnya. Kadangkala kalau kita belum pernah belajar, bisa saja artinya bukan tempat tidur, kasur gitu ya. Maka yang sahih adalah tempat tidur atau ranjang. Ya, satu paket semuanya. Ya. Kalau kasur, beda lagi bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya kasur apa? Firashun. Ya, firashun. Ya. Ada bantal ya di situ. Ya. Tapi tidak ada guling ya, karena memang di Saudi di Timur Tengah tidak ada guling, yang ada adalah bantal. Bantal adalah wisadah ya, wisadatun ya, artinya adalah bantal ya. Dan yang semisalnya ya. Baik. Kita lanjutkan. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ya, ini dia yang paling mudah ya. Hadza kursiyun. Apa arti kursiyun? Kursi. Ah? Kursi, tempat Kursi, duduk. ya. Kursi tempat duduk gitu ya. Tapi di dalam bahasa Arab ada dua jenis kursi. Yang pertama adalah kursiyun, yang kedua adalah maq'adun, yaitu bangku ya. Kita tulis ya, maq'adun. Nah, apa perbedaannya secara bahasa ya antara kursi dengan bangku? Ada yang tahu? Ini kan orang Indonesia semua ya di sini. Kalau bangku nggak ada sandarannya itu ya. Kalau bangku nggak ada sandarannya. Berarti itu yang di sekolah-sekolah negeri ya bangkunya nggak ada sandarannya begitu. Kan disebut bangku. Oh iya. Apa bedanya kursi dengan bangku? Ya, kalian tahu? Ini bukan orang Indonesia jangan-jangan ya? Hah?
Maka yang sahih Atau ya, alasnya itu kali ya? Alasnya hmm, mungkin nggak ada alas yang empuknya mungkin bangku gitu. nggak ada alas empuknya ya. Nah, ya jadi kalau bangku, kalau kita melihat ya dalam kehidupan sehari-hari kurang tepat kalau anak sekolah itu duduk di bangku, ya. Maka yang benar adalah di kursi karena ada sandarannya. Betul yang tadi dikatakan Pak Nuruddin ya, bahwasanya ini yang disebut dengan bangku tidak memiliki sandaran. Akan tetapi penggunaannya keliru dalam kehidupan sehari-hari ya. Kehidupan sehari-hari keliru. Ya, anak sekolah biasanya kan tolong ambil bangkunya kan begitu. Ya, maka yang sahih adalah kursinya. Ya, dan kursi memiliki sandaran ya serta berbentuk ya. Nah, ini perbedaannya. Makanya dalam hadis kan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku kata Nabi, maka akan disiapkan bangku ya di neraka ya. Karena tidak ada yang spesial. Kalau kursi kan ada sandarannya, bisa santai gitu ya. Tapi kalau bangku nggak bisa bersantai-santai di neraka seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Hadza kursiyun. Dan kursi dari serapan bahasa Arab yaitu kursiyun. Nah, hal min soal ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama. Belajar bertanya dari bahasa Arab. Ustadz mau Nah, tanya, tadi kan silakan. mubtada ini selalu yang selalu di awal sebuah kalimat Betul, kecenderungannya kata benda. Ini maksudnya betul. mengawali kata benda, yang setelahnya kata benda gitu ya, Ustadz? Ah, kecenderungannya kata benda itu memang kita belum bahas. Nanti akan munculnya kata benda di awal. Contohnya, Anda tulis ya, al-baitu jadidun. Ya. Al-baitu jadidun. Ya. Artinya rumah ini adalah baru. Kita belum belajar ini. Tapi setiap kalimat yang diawali benda atau yang lainnya itu contohnya kata tunjuk ya. Hadza kan kata tunjuk atau dalam bahasa Arab namanya isim isyarah ya. Maka semua itu yang diawali kata benda dan kata tunjuk ya pasti adalah mubtada. Pasti. Ini sebuah kepastian ya kan sebenarnya kepastian itu di tangan Allah ya. Kita kan nggak ada yang pasti ya. Tapi mubtada ini pasti ya dia adanya di awal dan ciri-cirinya adalah benda atau kata tunjuk atau titik. Nah, nanti ada lagi ya. Kebetulan yang dibahas adalah mubtada ini sebuah benda. Diawali dengan kata benda atau diawali dengan kata tunjuk. Ya, baru dua itu saja ciri-ciri dari mubtada. Ya, bisa dipahami insyaallah. Aimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, jadi kalau ada kata kerja di depan, maka bukan menjadi susunan mubtada khobar. Beda lagi. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke pasar. Nah, itu bukan mubtada khobar dalam bahasa Arab. Ya, beda lagi. Kalau mubtada khobar, ini mobil. Mobil ini baru. Budi tinggal di sekolah, ya, tinggal di rumah. Nah, itu adalah susunan pemberitahuan atau kita sebutnya mubtada dan khobar. Nah, dan mubtada khobar ini harus satu kesatuan. Nggak mungkin mubtadanya ada tapi khobarnya hilang. Itu mustahil. Ya, itu mustahil. Nah, ya. Bila demikian kita masuk ke dalam halaman 6 ya. Ikhwani Ustadz, fillah. mau Ya, tanya lagi silakan. boleh, Ustadz? Boleh, Ya, silakan. maaf, Afan nih. Ya. Jadi kan berarti yang tadi itu yang hadza kita ada di pengertian yang ini sebagai kata tunjuk ya, mubtada Ya, sebagai kata kata tunjuk. tunjuk. Betul. Nah, terus kemudian Ana agak bingung nih dengan ini Ustadz, dengan khobar. Jadi khobar ini kan kata yang mengabarkan kata sebelumnya. Berarti kan
mengabarkan hadza itu ya Ustaz. Iya, betul. Oke. Mengabarkan kata hadza. Iya. Oh ya. Misalkan hadza baitun. Ini ada apa dengan ini? Oh, yang ini yang namanya rumah, ya. Jadi mengabarkan yang tadinya kita tidak tahu hadza aja, misalkan satu kata hadza. Apa maksudnya hadza? Ya, lalu dikabarkanlah dengan yang namanya khobar baitun. Oh, ini adalah rumah, seperti itu. Ya. Baik. Bisa dipahami ya, insyaallah. 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 Baik. Dan apa Ustaz ini Ada lagi? kecenderungannya selalu kata benda berarti Ustaz untuk Iya. khobarnya ini atau nggak selalu? Apa khobar? Iya. Khobar ini untuk saat ini. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini adalah kata benda. Sama-sama benda ya. Termasuk di dalamnya kata benda ini ada nama orang ya. Tapi kalau kata tunjuk nggak bisa karena kata tunjuk itu dia harus mubtada. Ya. Harus mubtada. Nah, ini tahapan pertama ya. Kaidah ini berlaku di pelajaran pertama nih. Nanti seiring berjalannya waktu, pelajaran kedua, ketiga, keempat, akan ada pengembangan kaidah, ya. Ya, jadi hukumnya tidak mutlak. Yang mutlak tadi yang Ana sampaikan bahwa mubtada itu wajib kata benda atau isim isyarah kayak itu kata tunjuk. Nah, itu hukum wajibnya. Ya, hukum mutlaknya seperti itu. Adapun yang tadi Anda sampaikan khobar itu harus kata benda, ya untuk saat ini, ya. Tapi untuk kedepannya bisa saja berubah sesuai dengan tahapannya seperti itu. Ya, baik. Kita mulai bila demikian, ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi dipotong saja, tidak mengapa, ya agar kita bisa memahami lebih dalam, ya. Berkaitan dengan ma, ya, kata tanya, ya. Apa artinya ma, ya ikhwan? Ada yang tahu? Apa Ustaz? Ya. Apa artinya ma? Artinya apa? Artinya adalah apa, ya. Ya. Ma hadza, ya. Kalau ada sebuah pertanyaan ma hadza, ya. Artinya apa? Apa ini? Apa ini, ya. Nah, ini sebagai pengetahuan dan pengayaan materi ya. Ma itu artinya ada banyak, ikhwan sekalian. Bisa apa? Kebetulan yang kita bahas di sini adalah kata pertanyaan. Ma tertuju kepada pertanyaan. Artinya apa? Ma juga bisa diartikan tidak. Seperti tadi ya Ana sampaikan fahimtum ma fahimna. Kami tidak paham bahasa Arabnya ma fahimna. Ya, menunjukkan bahwa satu kata bisa artinya beda-beda. Ya. Kira-kira di dalam bahasa Indonesia ada nggak satu kata artinya bisa beda-beda? Nggak ada ya? Ya. Mobil. Ada. Apa contohnya? Bisa. Kata Artinya, bisa. Kata bisa, ya. Kata bisa. Bisa itu artinya apa? Mampu. Dapat, mampu ya. Dapat gitu ya. Mampu atau racun ular. Oh iya, baik. Kata bisa. Daripada. Ya, itu jatuhnya bisa dua kata dalam bahasa Arab tuh. Bisa jadi dua kata gitu ya. Nah, ya. Ada beberapa memang di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga ada. Tapi kalau di dalam bahasa Arab dia tulisannya sama, ya. Tapi cara bacanya sama, ya. Nadanya sama, ya. Yang membedakan adalah susunannya, ya. Susunannya yang berbeda. Ma di sini diartikan apa? Ma hadza. Ya, bisa juga diartikan ma itu apa saja. Ya, bagian dari isim syart yang artinya apa saja yang kita lakukan harus ada
kata selanjutnya, ada kalimat selanjutnya. Nah, kita bahas berkaitan dengan isim istifham, ya kita sebutnya kata pertanyaan. Ma hadza artinya apa ini, ya. Apa ini, ya. Kita belum membahas lebih detail ya terkait dengan apa ini. Kita sesuaikan dengan pertanyaan yang ada di halaman 6. Ya, Ana akan bacakan, ikhwan sekalian bisa ikuti berjamaah. Ma hadza hadza baitun. baitun. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Na'am, hadza baitun. Na'am, hadza baitun. Na'am, ya. Di sini ada pertanyaan kedua yaitu a. Ahadza, ya. Apa artinya ahadza? Apakah ini, ya? Misalkan ahadza baitun, apakah ini adalah rumah, ya. Sebuah pertanyaan, satu huruf artinya pertanyaan, ya. Ada dalam bahasa Indonesia satu huruf yang artinya yang memiliki arti? Nggak ada ya. Ada bahasa Aceh ya. Ada bahasa Aceh itu. Satu huruf itu ada artinya tuh, bahasa Aceh. Yang orang Aceh di sini mungkin bisa diajarkan ya. Nah, di sini artinya apakah? Padahal apakah itu bisa ada dua, bisa a atau hal. Ya nanti teman-teman bisa mengetahui ya di pertemuan atau di pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ada kata hal. Hal artinya apakah juga. Penggunaannya sedikit berbeda. Tapi yang kita gunakan a dulu karena yang lebih mudah untuk dipahami. Ya. Kita artikan satu persatu. Ma hadza artinya apa ini? Hadza baitun, ini adalah rumah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Na'am, hadza baitun. Iya, ini adalah rumah. Ya, pertanyaan A jawabannya hanya ada dua. Na'am atau la. Ya, maka kita lihat pada baris berikutnya, mohon dibaca sama-sama. Ma hadza hadza qamisun. Ahadza sarirun. La hadza kursiyun. Ahadza miftahun. La hadza qalamun. Ma hadza hadza najmun. Naam. Ya, kita lihat di sini ma hadza yang pertama hadza qamisun. Apa ini? Ini adalah qamis. Ma makna qamis? Kemeja. Ya. Artinya kemeja, ya. Tapi kok di dalam bahasa kita biasanya kita kalau beli baju ya, kita bilang gamis. Ya, gamis itu dari bahasa Arab ya qamis. Ya, karena orang Yaman banyak di negara kita. Orang Yaman dan orang Mesir ya, biasanya orang Yaman itu logat huruf qafnya diganti jadi go, ya. Maka yang tadinya qamis menjadi gomis, maka dibacanya gamis, ya. Kita tahu gamis itu bukan kemeja, ya. Maka yang sahih yang mana? Yang betul, kemeja atau gamis yang kita pakai? Ya. Kemeja, Ustaz. Tetap kemeja ya. Kemeja itu apa definisinya?
yang biasa dipakai oleh orang kantoran, apakah itu disebut dengan kemeja? Ya, Apa ya? Mungkin berkancing dan berkerah kali ya. berkancing dan berkerah ya. Jadi komis itu di dalam tradisi orang Arab itu gamis yang mereka pakai, ada kancingnya ya. Nah, itu disebut dengan gamis juga, kamis ya. Kalau kita kan yang namanya kemeja itu ya kemeja putih ya, buat sekolah, buat kerja ya. Maka pendekatannya berbeda ya. Komis di sini bisa juga dikatakan dalam bahasa kita ini gamis ataupun apa namanya sejenis baju yang panjang sampai ke lutut terkadang ya, seperti itu disebut dengan qamis ya. Kita lanjutkan, ahadza sarirun. Apa artinya di sini, ikhwan? Apakah ini ranjang? Ya, apakah ini ranjang? La hadza kursiyun. Apa artinya? Tidak, ini adalah kursi. Ya, tidak, ini adalah kursi ya. Jadi bukan, kalau bukan itu salah, yang betul adalah tidak ya, la ya, karena bukan itu dalam bahasa Arab berbeda lagi, bukan la. La artinya tidak. Hadza kursiyun. Ini pertanyaan dan jawaban yang masih sederhana, insya Allah dapat dipahami dengan baik. Berikutnya, ahadza miftahun. Apa artinya? Silakan. Apakah ini kunci? Ya, apakah ini kunci? La, hadza qalamun. Tidak. Tidak, ini adalah pena. Ini adalah pena. Sahih. Ma hadza, apa artinya di sini? Hadza najmun, apa artinya? Apakah ini? Apa ini? Beda ya, bukan apakah, tapi apa ini? Apa ini? Oh, Apa ini? Ya, hadza najmun. Ini adalah bintang. bintang. Sahih, ya. Ini adalah bintang, ya. Masih sahlun jiddan, insyaallah mudah sekali, ya. Lanjut ke halaman yang ke-7. Tamrin. Mohon fokus untuk latihan karena ini masih terbilang mudah, tapi jangan diremehkan ya, karena ini menjadi pondasi kita. Kalau tidak paham nanti di kemudian hari akan kesulitan. Kita lihat tamrin. Tamrin itu artinya latihan. Ya, tamrinat atau tamarin. Ya, bukan permen ya, tamarin yang asam bukan. Tamarin itu artinya latihan-latihan. Bahasa Arab itu. Ya. Ana akan bertanya kepada antum sekalian, maka antum bisa menjawab sesuai dengan yang digambar. Kita bersama-sama saja. Nah, kita mulai. Ma hadza miftahun. Ya, hadza miftahun. Sahih. Berikutnya, ma hadza kitabun. Hadza kitabun. Ma hadza Qalamun. perhatikan nih. Ya, bukan qalamun ya. Gara-gara hadza panjang jadi ikutnya panjang juga. Ya, pendek. Yang betul qalamun. Qalamun. Hadza qalamun. Ya. Ya, bukan hadza qalamun. Ya, itu salah. Ya. Jangan sampai terkecoh. Ini masih sederhana ini. Ya, ikhwan sekalian, masih sederhana. Mohon perhatikan, fokus ya kepada tanda bacanya, panjang pendeknya. Berikutnya, ma hadza babun. Sahih. Ma hadza baitun. Sahih. Ma hadza kursiyun. Ya, di akhir ada tasydid. Kursiyun. Naam. Ya. Ini dibaca semua ya, harokatnya dibaca, akhirnya juga dibaca akhir harokatnya. Ya, dari kata tersebut. Berikutnya bisa dilihat di halaman 8.
Jadi kita sampai latihan 3 ya, halaman 9. Halaman 8 bisa ikhwan sekalian lihat. Tamrin ats-tsani, latihan yang kedua. Yang ditanyakan adalah ahadza baitun. A itu artinya apakah. Maka jika gambarnya sesuai, maka jawabannya na'am. Hadza baitun. Tapi kalau gambarnya tidak sesuai, maka katakan la. Hadza apa yang benar, yang sahih begitu. Kita mulai. Ahadza baitun? La. Hadza masjidun. Masjidun. Hadza masjidun. Sahih. Tahu dari mana ini masjid? Gambarnya. 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 Masjid. Kalau di Maroko itu rumah-rumah bentuknya seperti ini. Oh, itu ada gambar bulannya, logo Hah? bulan. Oh, ada gambar Sabit, bulannya. sabit. Bulan Sabit. sabit ya. Biasanya bulan sabit sama bintang ya, ada kubanya. Itu identik dengan masjid. Maka itu salah. Ya, karena masjid yang dibuat oleh Nabi SAW itu tidak berbulan sabit atau bulan dengan bulan bintang. Ya, masjid itu simbolnya bukan seperti itu. Simbol itu dari Turki Utsmani, ya, dari kerajaan Ottoman Turki Utsmani. Ya, maka kalau kita datang ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram masih ada sisa-sisa bekas, ya, simbol dari bulan bintang, ya, karena memang jajahan dari Turki Utsmani ya sampai ke Jaziratul Arab, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya, lambang atau simbol masjid itu apa? Menara. Karena zaman Nabi SAW ada menara. Dan menara itu dari mana? Tujuannya, fungsinya untuk menyebarkan suara azan. Ya. Bilal naik ke atas. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Selanjutnya, ahadza miftahun? La. Hadza qalamun. Iya, hadza qalamun. Sudah nggak panjang lagi ya bacanya. Qalamun. Ada. Ya. Ahadza qamisun? Naam. Hadza qamisun. Tadi yang bacanya pertama na'am, itu juga salah tuh. Ya. Ain itu tidak panjang. Ya, na'am, ya. Maka yang sahih na'am. Hadza qamisun, ya, bukan na'am, bukan ainnya panjang. Ya, kita lihat yang terakhir. Ahadza najmun? Naam. Na'am, hadza najmun. Hadza najmun. Mumtaz, ya. Ini bintang, ya. Hal min soal ada yang ditanyakan pada latihan yang kedua. Kalau tidak ada pertanyaan, maka jawabannya mafi soal, ya. Mafi soal, ya. Mafi soal. Mafi su'al. Ya, mafi soal, ya. Soal. Soal bukan soal ya. Soal kan bahasa Indonesia. Nah, ini mohon logatnya yang dari Jawa, yang dari Sunda itu dihilangkan. Kalau belajar bahasa Arab ya, pura-pura jadi orang Arab lah ya. Ya, agar kita nanti terbiasa lisan kita. Mafi soal, ya. Mafi soal, ya. Kalau ditanya hal min soal, ya apakah ada pertanyaan? Maka jawabannya mafi soal. Ya. Ya. Kita lanjut tamrin ats-tsalits, latihan yang ketiga, ya. Latihan ketiga ini belajar mengharokati. Ya. Kalau teman-teman sekalian biasa melihat kitab kuning nggak paham-paham tulisannya apa, nah sekarang kita mulai sedikit-sedikit dari apa yang sudah kita pelajari, harokat-harokatnya kita sudah pahami, maka di latihan ketiga kita belajar tanpa harokat. Meskipun kalimat ini atau kata ini ya sudah kita pelajari, ya. Baik. Kita mulai ya. Dari baris yang pertama ya di bawah ikra. Ikra itu artinya bacalah.
Waktub, tulislah. Ya, maksudnya diharokati, bisa juga ditulis. Ya. Pada kata pertama, pada baris yang pertama, kalimat apa ini pada kalimat pertama? Bacaannya, silakan dibaca. Maktabun. Maktabun, jelas ya. Ya, jangan sampai terkecoh ya. Maktabun ya. Dibacanya jelas ya. Nah, berikutnya pada baris ke samping ya, ke kiri ya. Silakan dibaca pada baris yang kiri. Masjidun. Hadza masjidun. Sahih. Berikutnya sampingnya, kirinya. Qalamun. Sahih. Lalu di baris yang kedua ya, bacaannya apa? Sarirun. Sahih. Semua domatain ya. Kita baru membahas akhirannya berdomatain setiap kata benda. Berikutnya, sampingnya, silakan dibaca. Ya, mahada, sampingnya lagi. Tadi ada yang bacanya hadza. Nah, ingat ha dua harokat. Hadza kursiyun. Ya. Terlihat sepele tapi hati-hati, jangan terbiasa dengan kesalahan ya. Baik. Berikutnya di baris ketiga, silakan dibaca. Hadza baitun. Baitun. Hadza baitun ya. Maka jawabannya di sampingnya, silakan. Masjidun. Hadza masjidun, bukan hadza masjidun, tapi hadza masjidun. Nah, sampingnya silakan dibaca. Miftahun. Sahih ya, Masya Allah ya. Berarti kita sudah lulus ya baca kitab gundul ya, tapi baru kalimat ya, baru kalimat ya. Ada perkembangan, berarti kan ada kemajuan ya dari pelajaran yang kita pelajari. Mungkin yang sudah pernah belajar anggap saja ini murojaah. Ya, yang baru pertama kali lil mubtadi benar-benar dari nol ya, ini pencapaian. Ya, di mana tidak ada harokatnya. Baik. Hal min soal, ada yang ditanyakan? Ustaz, kalau la itu kan bukan tidak ya? Tidak. Bukan tadi ya? Tidak. Kan ada yang la jangan itu nanti gimana membedakannya ya? La artinya ada dua, tidak atau jangan. La yang artinya jangan biasanya menempel atau setelah la itu kata kerja. Nah, kata kerja. Kalau ini kan bukan kata kerja. Setelah la itu koma. Benda biasanya ya. Ya, itu ciri-cirinya perbedaannya ya. Itu belum kita pelajari. La yang artinya an-nahiyah, larangan. Beda tuh. Dengan la an-nafiyah, la yang artinya peniadaan, artinya tidak. Seperti pada kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ya. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan. Bukan jangan Tuhan, jangan sesembahan, bukan. La itu artinya bisa ada dua, ya, tergantung susunannya. Baik. Ya. Nah, hal min soal, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk di sini pertanyaan yang ketiga. Jadi ada ma, ada a, ya tadi a ya, ahadza, ya. Lalu ada lagi yang namanya man. Man hadza. Ya. Apa artinya man hadza? Siapa ini? Nah, kalau bicara siapa, kira-kira yang ditanya makhluk hidup atau benda?
Hidup. Makhluk hidup. Ya, dan lebih spesifik lagi bahasa Arab itu. Bukan cuman sekedar makhluk hidup, tapi lil akil, makhluk hidup yang berakal. Ya. Jadi nggak ada istilah siapa ini kucing, nggak ada. Dalam bahasa Arab nggak ada. Ya. Jadi hanya manusia, ya, dan jin. Nah, kalau kita kenal jin kan kita bukan alam jin ya, kita alam manusia, ya. Nah, jadi hanya mukallaf ya, orang makhluk yang terbebani syariat. Ya, man itu ditujukan kepada makhluk yang terbebani syariat, yaitu manusia dan jin. Ya, jin kita nafikan, ya, kita tiadakan karena kita bukan di alam jin. Jadi semua manusia. Profesi, status orang, ya itu disebut dengan pertanyaannya menggunakan man. Man hadza, siapa ini? Ya. Ini pertanyaan berkaitan dengan man, ya. Lalu berikutnya kita praktek terlebih dahulu. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita praktek dulu, ya. Di sini ada bagian kanan ya, karena nulis bahasa Arab itu dari kanan ke kiri. Ya, jadi kita baca dari kanan terlebih dahulu. Ana akan bacakan, teman-teman bisa ikuti. Man hadza. Man ada. Hadza tabibun. Ada Tabibun. Hadza tabibun. Artinya apa di sini? Siapa ini? Ini adalah seorang tabib. Apa artinya tabib? Ada dokter. itu, kan sudah ada kemiripan ya, tabib ya. Orang kita bilangnya tabib ya. Ayo kita ke tabib. Tabib itu bahasa Arab. Artinya tabib. Kalau sudah membicarakan masalah manusia, pasti pilihannya ada yang namanya gender atau jenis kelamin. Nah, barulah lebih jauh lagi kita membahas bahwa pertanyaan ini dikhususkan untuk laki-laki. Ya. Pertanyaan ini man hadza itu dikhususkan untuk laki-laki. Taunya dari mana? Dari kata hadza. Hadza artinya kata tunjuk ditujukan untuk jenis kelamin laki-laki. Ya. Kalau benda gimana Ustaz? Itu nanti ada tanggal mainnya. Ya, ada tanggal mainnya. Jadi mohon bersabar, kita bahas dari pertanyaan man terlebih dahulu. Siapa ini hadza? Pasti jawabannya laki-laki jenis kelaminnya. Seperti contoh tabibun. Man hadza tabibun. Siapa ini? Ini adalah seorang dokter. Lebih jelas lagi dalam bahasa Arab itu satu kata penjelasannya bisa ditinjau dari jenis kelaminnya. Tabibun adalah dokter laki-laki. Kalau dokter perempuan apa Ustadz? Nah, sabar. Kalau yang sudah belajar, mohon bersabar dulu. Kalau ada yang keceplosan mengucapkan tobibatun, ya, akhirnya Anda keceplosan gitu ya, tobibatun, ya. Berarti mohon bersabar, ya, biar penasaran apa perbedaannya, ya. Tobibun artinya adalah dokter laki-laki. Kita lihat di sebelah kirinya. Man hadza, bisa diikuti. Man hadza. Hadza waladun. Hadza waladun. Naam. Ya. Apa artinya waladun? Anak laki. Apa? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Ya, waladun adalah anak laki-laki. Ya, jelas ya. Hadza waladun, ini adalah anak laki-laki, ya. Waladun adalah anak laki-laki. Oh, kalau ibnun bagaimana Ustadz? Misalkan kalau di pemakaman kan ada batu nisan ya. Muhammad bin Abdillah ya. Bin itu kalau dia berdiri sendiri ibnun ya. Artinya anak laki-laki kandung. Ini dalam bahasa Arab lebih spesifik lagi, anak laki-laki kandung itu ibnun. Kalau anak laki-laki saja waladun.
Mau anak kandung, mau anak tiri, mau anak didik, ya artinya waladun. Ya, makanya Nabi SAW memberikan keadilan dari hadis tidak akan terputus 3 amalan ketika seseorang itu wafat. Ya, di antaranya adalah waladun soleh yad'ulah. Anak laki-laki ya, tapi walad itu bisa juga diartikan anak secara umum ya. Mau laki mau perempuan. Ya, anak yang mendoakan orang tuanya. Kenapa penggunaan kata Nabi ya, kata bahasa Arabnya adalah waladun yang diucapkan Nabi karena tidak harus kepada anak kandung. Ya, apa yang terjadi kalau anak kandung saja ya? Yang punya anak, yang nggak punya anak kan kasihan ya. Ketika wafat ya, yang diterima doanya hanya anak kandung saja, sedangkan tidak punya anak kandung dia tidak didoakan ya. Maka yang sahih waladun adalah anak secara umum. Ya, anak secara umum. Nah, kita lanjutkan berikutnya man hadza untuk mempersingkat. Man Man hadza Hadza talibun. Ada talib. Iya. Apa artinya nih? Siapa ini? Talibun. Ini talibun. Apa arti talib? pelajar. Pelajar. Kalau pelajar itu bisa dari anak kecil sampai dewasa, ya. Di sini mahasiswa juga bisa disebut talib. Makanya ada istilah talibul ilmi. Secara bahasa talib itu adalah orang yang meminta, menimba. Ya, menimba apa ilmu, meminta ilmu disebut dengan talib, talibul ilmi. Ya. Berikutnya ahadza waladun. Ahadza Waladun. La hadza rajulun. Rajul. Ya, apa artinya ini? Apakah ini apa? Apakah ini anak laki-laki? Tidak. laki-laki dewasa. Ini adalah rajul, laki-laki dewasa. Ya, laki-laki dewasa. Rajul itu artinya laki-laki dewasa. Ya. Beda bukan anak muda ya. Di atas anak muda sudah matang disebut dengan rajul. Ya. Rajulun. Kenapa? Karena ada asalnya ini kata rajul ini. Ada beberapa yang ada kata asalnya. Rajul itu dari kata arijal. Ya. Karena dia bisa berjalan kemana saja, ya. Sesuka hati. Ya, yang safar tanpa ada mahram. Nah, itu disebut dengan rajul. Ya, disebut dengan rajul. Baik. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan? Ustaz, kalau tadi kan udah disebut kucing tadi ya, jadi penasaran. Kalau man kan manusia, kalau ternyata kucing itu nggak pakai man jadinya, pakainya apa tuh Ustaz? Pakainya ini ma. Ma hadza kittun. Nah, kucing itu kittun. Ya. Makanya ada istilah Hello Kitty. Kitty itu artinya kucingku. Itu bahasa Arab, ya. Itu bahasa Arab, ya. Nah, jadi kalau kucing kata tanyaannya adalah ma. Karena ma itu ditujukan untuk kata benda dan makhluk hidup yang tidak berakal. Kenapa demikian? Karena makhluk hidup yang tidak berakal akan musnah kan? Ketika di akhirat akan hilang begitu saja. Sama halnya dengan benda. Hanya manusia dan jin yang akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Baik. Ini yang menjadi perbedaan, ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Ya. Biasanya kita di tahfiz bahasa Arab akan ada tugas. Ya, apakah di antara ikhwan sekalian setuju dan kita sepakati untuk tugas itu di pekan pertama, kedua, ketiga. Pekan keempat tidak ada tugas. Ya. Persiapan untuk masuk ke pekan berikutnya, ya. Apakah setuju, sepakat semuanya? Setuju. Insyaallah. Insyaallah, ya. Ya. Tapi tugasnya bukan tugas anak sekolah ya. Ini beda ya.
tugasnya masih berkaitan dengan bahasa Arab ya dan kosakata bahasa Arab. Nah, ya untuk tugas pada pertemuan kita malam hari ini adalah mencari kata ya dari hadza di dalam ayat Al-Qur'an ya. Kan kita belajar bahasa Arab kan biar kita paham Al-Qur'an dan Sunnah ya. Kalau pandai berbahasa Arab, bercakap-cakap itu bonus ya, itu bonus ya. Makanya Ana berikan tugas yang ada kaitannya dengan Al-Qur'an ya. Mencari kata hadza di dalam ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi boleh. Satu saja. Ya, bukan satu ayat ditulis semua. Kalau seumpama satu ayatnya satu halaman kan repot nanti. Ya, memberatkan. Satu ayat misalkan ada kata hadzanya, maka minimal 3 kata lah. 3 kata belakang atau 3 kata di depannya. Ya, tulis suratnya apa, ayat berapa. Itu saja, simple, jelas, padat ya. Namun ketika sudah menulis harus tahu artinya ya. Artinya apa, maksudnya apa ya. Dari ayat tersebut, wah hadza ini maksudnya ini ditujukan kepada siapa ya. Ya. Tujukan kepada siapa. Nanti setelah itu ketika sudah ditulis bisa disetorkan. Setornya kemana? Nanti Ana akan kirimkan ke WA grup ya, nomor untuk menyetorkan di foto ya, di foto dan bisa disetorkan. Kadang-kala Ana akan memposting ya tulisan yang bagus dan yang benar di status ya, agar nanti bisa termotivasi kepada ikhwan sekalian ya. Baik. Adalah yang ditanyakan. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Silakan. Ya, tadi kan ada waladun, anak laki-laki. Terus kemudian ada rojulun, ini laki-laki dewasa. Iya. Tapi bukan anak muda. Nah, ini Ana penasaran dengan anak muda ini berarti ada di antara anak dan laki-laki dewasa. Iya. Ustaz. Kalau anak Itu muda apa sebetulnya bahasa Arabnya gitu ya? Iya. Baik. Bahasa Arab anak muda itu dulu pernah ada sebuah majalah namanya El Fata ya, majalahnya. Maka bahasa Arab dari pemuda adalah Al Fata. Ya. Apakah cuman Al Fata ada 2 ya? Sebenarnya ada banyak ya. Ada lagi nama lainnya yaitu Asyabun ya. Ya. Biasanya kalau yang sering dipakai adalah syabab. Mungkin pernah mendengar kata syabab ya. Syabab itu para pemuda. Kalau syabun artinya pemuda, al-fata artinya pemuda juga. Ya. Mudah-mudahan kata pemuda ini bukan hanya dinilai dari gendernya juga ya. Ya, dari umurnya juga. Kadangkala di akhir zaman ini yang umur 5 tahun dibilangnya 50 tahun dibilang al-fata juga gitu ya. Yang umur 70 tahun dibilang al-fata juga ya. Padahal itu di antara tanda-tanda akhir zaman ternyata. Ya. Nabi SAW katakan min asyratis sa'ah tasyabbabul masyikhah. Atau kama qala Nabi SAW. Ya, bahwa di antara tanda hari kiamat ya, beliau menjelaskan ya, tasyabbub. Tasyabbub itu artinya adalah orang yang beruban, ya orang yang sudah lansia ya, masyikhah ya, dia dianggap masih muda ya. Tasyabbabul masyikhah artinya pemuda yang ternyata umurnya sudah tua. Ngaku-ngaku muda ya, dengan menyemir rambutnya menjadi hitam, ya itu kan tercela. Ya, akhir zaman tuh seperti itu. Ya, tanda-tanda akhir zaman yang dicela, yang tidak dibolehkan. Jadi kalau sudah terlihat tua ya sudah tua saja. Ya,
jangan dipalsukan, wah ini seperti umur 20 tahun atau 30 tahun ya. Tidak mau dianggap orang tua ya. Ini tanda-tanda akhir zaman yang dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka al-fata atau syabun itu artinya adalah pemuda ya. Pemuda relatif ya, umurnya ya SMP, SMA ya, sampai kuliah lah kurang lebih. Seperti itu. Fahimtum insyaallah? Kalau gulam apa Ustaz? Gulam. Gulam ya, gulam itu dia adalah panggilan ya, panggilan anak kecil. Panggilan kesayangan kepada seorang anak kecil yang bukan dari darahnya, gulam. Ya. Mungkin pernah mendengar kata bunaya. Nah, bukan merek baju, bukan tuh, bukan. Ya bunaya. Nah, itu panggilan anak, panggilan kasih sayang kepada anak kandung. Tapi kalau gulam itu panggilan kasih sayang dari walad ya. Waladun ya. Fahimna. Ya fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, insyaallah. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Mafi soal? Ma soal. Ya, alhamdulillah mafi soal. Jika tidak ada yang ditanyakan, insyaallah kita akhiri ya. Pada pertemuan malam hari ini, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan ya kepada kita, bukannya menjadi berat ya, menjadi beban ketika belajar bahasa Arab, tapi memudahkan kita untuk beraktivitas ya. Harusnya lebih semangat lagi dalam beraktivitas. Ya, ini sering kita sampaikan kepada khusus yang ummahat ya, yang ibu-ibu. Kalau belajar bahasa Arab ya harus lebih rajin lagi ya. Bukan hanya belajar tapi bantu suaminya di rumah ya. Karena ini menjadi hal yang positif ya. Bisa dilakukan oleh para ummahat dan juga para bapak-bapak ya. Dalam memahami ilmu bahasa Arab. Baik, hadza ma aqulu lakum. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kita akhiri pada pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.